Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es gabus Blackpink. Kalian bisa lihat di video, ini dia hasilnya. Ini tuh menurut aku hasilnya bener-bener memuaskan, bisa dijadiin nostalgia kalian buat kalian yang kangen sama jajanan tahun 90-an. Jadi buat teman-teman yang kangen banget sama jajanan tahun 90-an, stay tune terus dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah gula pasir, tepung hankwe, santan kara, air bersih, terus di sini ada pewarna hitam, merah tua, dan yang terakhir di sini ada kental manis. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci, lalu masukkan 95 gram tepung hankwe atau satu bungkus seperti ini ya teman-teman. Langsung aja aku masukin semuanya ke dalam panci. Ini untuk mereknya bisa pakai merek apa saja. Kalau teman-teman nanya ini harganya berapa, aku tuh beli sekitaran 2.500. Langsung aja aku masukin seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 8 sendok makan aja. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahin, cuman saran dari aku 8 sendok makan ini udah manis ya teman-teman, jangan banyak-banyak nanti kemanisan gak enak juga. Lanjut di sini aku ada kental manis. Untuk kental manisnya ini aku pakai 2 saset ya teman-teman. Untuk detail harga buat teman-teman yang pengen nanya atau penasaran banget, langsung aja cek di deskripsi box, aku bakalan tulisin lengkap di situ. Next, di sini ada santan kara. Untuk santan karanya ini pakai 1 bungkus aja ya. Kalau teman-teman nggak suka santan atau mengurangi santan, ini bisa di skip. Dan untuk airnya di sini aku pakai 1 liter. Setelah airnya masuk semua, kita langsung aja aduk-aduk sampai gulanya larut ya teman-teman. Ini aku bakalan aduk-aduk seperti ini aja kurang lebih. Kenapa aku aduk-aduk dulu sebelum aku masak? Soalnya ini aku bakalan bagi 2 gitu adonannya. Dan setelah menurut teman-teman gulanya larut, kita bisa langsung siapin gelas takar. Di sini aku udah siapin gelas takar. Aku bakalan takar kurang lebih 500 ml. Kayak gini cukup. Dan setelah itu yang di panci ini aku bakalan kasih pewarna merah tua. Kenapa aku milih pewarna merah tua? Karena merah tua ini warna pinknya tuh agak sedikit gelap ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pinknya agak sedikit cerah gitu, kalian bisa pakai warna merah aja, jangan yang merah tua. Dan ini udah selesai, langsung aja kita masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya permukaannya tidak gosong ya teman-teman. Ini kita masak adonannya sampai mengental dan mendidih. Sambil nungguin aku ngaduk-ngaduk adonannya ini, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja subscribe sekarang juga dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan ini menurut aku adonan aku udah mengental, cuman dia belum mendidih, jadi aku tungguin ya teman-teman. Dan ini juga udah mendidih. Jika udah mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya dan diemin beberapa saat supaya uapnya hilang ya. Dan setelah uapnya hilang, langsung aja di sini aku udah siapin loyang gitu. Ini kalau teman-teman nggak punya loyang bisa pakai bento. Langsung aja aku bakalan masukin adonan yang warna pink ini ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini aku nggak tahu kali berapa gitu, cuman ini aku pakai yang 1 liter teman-teman, jadi pas gitu, jadi sama adonan aku pas. Ini aku henta-hentain seperti ini biar adonannya itu di dalam juga berisi, jadi nggak ada lubangnya sama sekali. Kayak gini aja kurang lebih.
Setelah itu kita langsung aja pinggirin, kita lanjut ke warna hitamnya. Di sini aku udah siapin panci, lalu masukkan adonan yang udah kita sisihkan tadi. Ini langsung aja aku masukin semuanya seperti ini ya teman-teman. Karena tepungan kue itu kalau didiemin dia bakalan mengendap, aku bakalan bersihin seperti ini ya teman-teman. Aku ambil sedikit air dari adonannya tadi dan aku bakalan bersihin kurang lebih seperti ini. Setelah bersih langsung aja kita kasih pewarna. Untuk pewarnanya ini aku pakai pewarna hitam. Kalian bisa lihat di video ini warna hitam ya teman-teman. Untuk pewarna hitamnya ini aku pakai agak banyakan. Buat teman-teman yang takut rasanya rusak, jangan takut. Ini tuh rasanya nggak bakalan rusak sama sekali. Jadi kayak pewarna ini tuh emang bener-bener nggak ninggalin rasa gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada rasa pahit-pahitnya gitu. Jadi mau pakai sebanyak apapun dia nggak bakalan berasa. Setelah itu kita langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya permukaannya tidak gosong ya teman-teman. Ini kita masak sama seperti yang pertama tadi, kita masak sampai mengental dan mendidih. Dan diaduk-aduk terus sampai akhir ya. Buat teman-teman yang suka sama resep aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan ini adonan aku udah mulai mengental, cuman dia belum mendidih ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk terus sampai dia mendidih dan mengental gitu. Ini mengentalnya belum terlalu mengental-mental banget sih, tapi uapnya udah mulai keluar gitu. Dan semakin lama dimasak, warnanya ini juga semakin hitam. Kalian bisa lihat di video ya. Kalau udah mendidih, warna hitamnya tuh lebih kelihatan gitu. Ini juga adonan aku udah mendidih. Jika udah mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya dan diemin beberapa saat supaya uapnya hilang ya. Dan setelah uapnya hilang, aku langsung aja sendokin pakai centong sup seperti ini. Aku tuangin sedikit-sedikit ke atas adonan pink yang pertama kita buat tadi. Kenapa aku pakai warna pink duluan? Karena kalau pakai warna hitam, aku takut panci aku tuh susah cucinya gitu. Jadi biar aku tuh nggak ngambil resiko gitu, warna pinknya biar nggak rusak, jadi terpaksa aku pakai warna pink dulu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya panci anti lengket yang gampang nyucinya itu, kalian bisa pakai warna hitam dulu atau pink dulu buatnya, sesuai selera masing-masing pokoknya. Tapi caranya seperti yang aku tunjukin tadi. Ini kita tuang-tuang seperti ini. Hati-hati nuangnya, nanti dia bakalan nggak sama gitu, dia bakalan penyok. Setelah menurut teman-teman adonannya udah habis dimasukin ke dalam loyang semuanya, seperti yang pertama kita henta-hentain adonannya. Ini karena nggak bisa dihentain, aku pukul-pukul pakai gunting seperti ini ya teman-teman. Ini nggak apa-apa, dia nggak bakalan ngerembes gitu. Dipukul pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng nanti berantakan lagi. Setelah menurut teman-teman udah cukup, kita langsung aja diemin sampai benar-benar dingin dan kita masukin ke dalam kulkas kalau emang udah benar-benar dingin. Ini aku masukin ke dalam kulkas, maksud aku di dalam freezer kurang lebih 5 jaman gitu. Jadi gak aku bekuin 100%, aku bakalan bekuin kurang lebih 50% lah. Dan setelah 50% udah beku, ini dia hasilnya. Aku langsung aja siapin telenan, aku bakalan tuang di atas telenan ini. Dan setelah aku copot dari loyangnya, aku bakalan tunjukin. Ini dia hasilnya. Kenapa ini aku tuang setengah beku kayak gini? Karena nanti kalau dia udah beku, untuk motongnya bakalan susah. Jangan takut dia lembek, dia tuh nggak bakalan lembek teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh berdiri kokoh. Cuman perbedaannya dia lebih lembut. Langsung aja di sini aku bakalan siapin pisau, aku bakalan potong-potong. Untuk motongnya ini sesuai selera masing-masing ya, aku bakalan potong sedang-sedang gitu aja. Kalau teman-teman suka yang tipis, ditipisin. Kalau pengen suka yang tebel, ditebelin. Kalau saran dari aku, kalau pengen puas, ditebelin aja. Langsung aja potong-potong sampai habis ya. Dan setelah selesai motong kayak gini, teman-teman bisa langsung siapin plastik OP yang udah dibuka kayak gini. Setelah itu kita langsung aja ambil satu es dan kita langsung aja lilit pakai
plastik OP. Untuk plastik OP-nya ini aku pakai ukuran 11. Dan jangan lupa dibuka ya perekatnya biar lebih nempel gitu. Lakukan hal yang sama sampai esnya habis ya teman-teman. Setelah teman-teman selesai ngebungkus seperti ini, bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih 5 jam sampai dia beku ya teman-teman. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja subscribe sekarang juga. Dan ini langsung aja aku masukin ke dalam freezer. Dan setelah beku, ini dia hasilnya. Aku bakalan langsung review dia. Aku bakalan ambil satu aja dulu ya teman-teman. Aku ambil satu, dan untuk bukanya, ini bukanya sesuai selera masing-masing lah ya. Kalian pasti bisa cara makannya ini kayak gimana. Tuh, ini tuh bener-bener cakep abis, bener-bener cantik banget lah pokoknya hasilnya. Menurut kalian warnanya itu kayak gimana teman-teman? Kalau menurut aku sih ini warnanya bener-bener Blackpink abis ya. Kalian bisa lihat tuh kayak gini. Tanpa berlama-lama aku langsung aja cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak balik lagi aku tuh jadi kecil gitu teman-teman. Bener-bener enak banget. Kalian wajib coba. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.